saya rasa bangsa Indonesia pun juga mendoakan yang terbaik, mendoakan yang terbaik, masih ada keajaiban dan ternyata masih diberikan hidup. Ya, kita berharap pun seperti itu. Ini harapan dan doa dari kita semua. Sebentar, apakah di pertemuan ini satu bukti bahwa kita ikut peduli dan ikut mendoakan yang terbaik buat beliau? Tentu saja. Salah satu pertemuan malam hari ini mendoakan apapun, tapi kita mendoakan yang terbaik. Menurut Ki Rama Sugeng gimana? Masih belum jadi belum apa ya apa seperti yang disampaikan lagi Kang Raji, apa namanya ya, secara logika itu kan memang dengan sungai jelas seperti itu, terus waktu sudah cukup lama ya, kemungkinan besar memang sudah meninggal gitu kan, tapi yang namanya keajaiban gitu kan ya, yang tidak pernah tahu. Assalamualaikum sahabat kehidupan semuanya, Sugeng Rahayu. Semoga pada hari ini kita semua senantiasa dalam kasugengan, keselamatan, keberkahan, dan kerahayuan. Pertama-tama, saya Ki Rama Sugeng mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu beliau Bapak Haji Ridwan Kamil beserta keluarga, atas meninggalnya putra pertama beliau, Mas Emeril Kan Mumtaz atau Mas Eril, yang meninggal terseret arus Sungai Are. Saya setulus-tulusnya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mas Eril. Semoga Mas Eril diterima segala amal baiknya di sisi Gusti Yang Maha. Mas Eril yang terseret arus Sungai Are ditemukan pada tanggal 8 Juni 2022 bertepatan dengan hari Rabu Kliwon. Tanggal ditemukannya Mas Eril yaitu 8 Juni mengingatkan saya dengan ramalan seseorang yang menyebutkan atau meramal tentang meninggalnya Mas Eril dan ditemukan dengan sesuatu yang berhubungan dengan angka 8. Dan itu menuai pro dan kontra. Di dalam dunia supranatural, di dalam dunia ramal meramal, di dalam dunia metafisik, kadang sesuatu itu memang apa yang namanya pawisik, bersifat spontanitas. Dia apa adanya, tiba-tiba muncul, ada suatu pandangan atau visi atau sesuatu yang terlihat secara spiritual maupun gaib. Dan itu biasanya seorang supranaturalis atau seorang metafisik itu dia spontanitas mengatakan apa yang dilihatnya secara spontan. Begitu, meski di dalam etika sebenarnya itu kurang elok, karena pada waktu itu beliau Mas Eril masih dalam pencarian dan belum diketemukan. Maka dari MUI mengecam apa yang disampaikan oleh paranormal tersebut atau sang peramal tersebut. Namun di sini apa yang disampaikan oleh sang peramal tersebut, apa yang disampaikan oleh sang supranaturalis tersebut dengan kartu tarotnya ternyata adalah benar adanya dan tepat.
hanya cara penyampaiannya yang saya kira sebenarnya kurang elok untuk disampaikan, dan lebih baik mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Ananda Eril atau Adinda Eril akan diketemukan pada hari atau jam yang berhubungan dengan angka 8. Dan itu memang benar adanya. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata Mas Eril yang terseret arus Sungai Are ditemukan pada tanggal 8 Juni 2022 pada jam 6.52 atau 58 waktu area Swiss sana. Di dalam ramal-meramal tentu hal ini sesuatu yang wajar, karena biasanya yang diterima oleh seorang metafisik atau seorang supranatural atau sang peramal itu biasanya adalah suatu bisikan, suatu pawisik dari Hyang Mo Agung. Itu sifatnya masih general, masih umum gitu kan, yang harus diterjemahkan, harus dicari, harus diterjemahkan secara nyata di dalam kehidupan yang realita ini gitu. Dan nanti biasanya akan ditemukan itu berupa simbol-simbol atau perlambang-perlambang atau sesuatu yang mengarah ke arah pawisik tersebut. Tentu ini bukan sesuatu yang salah. Apakah itu klinik? Hampir semua kepercayaan atau keyakinan atau sesuatu yang berhubungan supranatural atau metafisik itu sebenarnya adalah klinik. Sesuatu yang sifatnya gaib. Dan itu sesuatu yang berada di luar logika, meskipun sebenarnya dalam ranah tertentu bisa diilmiahkan dan bisa dilogikakan dalam basic keilmuannya, tata caranya. Ada juga pada waktu itu saya menonton orang paranormal yang kerasukan sosok naga misalnya gitu ya, dan saya kira itu kurang luwes lah ketika dalam kondisi keluarga berduka cita, kehilangan, bersedih atas hilangnya sosok Mas Eril yang terbawa arus Sungai Are. Mereka membuat konten, yaitu memanggil kodam gaib naga yang berada di Sungai Are, lalu komunikasikan atau diajak ngobrol secara spiritual Jawa. Sebenarnya itu kurang elok lah begitu. Karena meskipun ada sebagian manusia yang diberikan daya linuwih untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya masih tersembunyi, sesuatu yang gaib, entah itu berupa pawisik, berupa insting naluri, atau apapun yang sifatnya berupa simbol-simbol metafisik. Dia biasanya berupa simbol, berupa perlambang-perlambang, intuisi, atau tanda-tanda. Maka itu harus diterjemahkan, begitu kan. Bisa seseorang itu mengetahui orang itu apakah akan meninggal atau tidak. Biasanya itu ada yang mengetahui, dan itu tidak bisa dipungkiri. Namun alangkah eloknya hal itu tidak disampaikan dalam ranah publik, gitu kan. Apalagi ini yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya sedih atau belasungkawa. Maka pada waktu itu sebenarnya sangat banyak yang WA ataupun inbox kepada saya menanyakan, Ki, bagaimana sih sebenarnya menurut pandangan metafisika jenengan secara spiritual mengenai kondisi maupun keadaan Mas Eril atau Mas Emeril Kan Mumtaz. Dan saya tidak banyak berkomentar.
Karena ada sesuatu yang menahan secara supranatural di dalam diri saya untuk ngomong sesuatu meskipun ada sesuatu yang saya ketahui. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu sesuatu yang alamiah dan wajar. Karena seseorang yang sudah berlatih, sudah dilatih bertahun-tahun, dia memiliki kepekaan indera, dia terhubung dengan alam semesta, dia diberikan anugerah oleh Yang Maha Agung untuk mengetahui sedikit sesuatu yang sifatnya gaib atau tersembunyi yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Dan di dalam tradisi keilmuan Jawa kuno itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang bisa dipelajari adanya. Gitu. Dan ternyata setelah pencarian kurang lebih 15 hari dengan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa doa-doa dari jutaan manusia, dari jutaan rakyat Indonesia maupun jutaan masyarakat dunia yang ikut merasa kehilangan dan bersedih atas terseretnya Mas Eril ke Sungai Are. Akhirnya ditemukanlah pada tanggal 8 Juni 2022, hari Rabu Kliwon. Dan ini tentu sangat tepat dengan apa yang diramalkan oleh Mbak RR itu. Dan pada hari Senin 13 Juni 2022 bertepatan dengan hari Senin Kliwon. Nah, ini sama-sama Neptu dan pasarannya Kliwon. Beliau Mas Emeril Kan Mumtaz, putra pertama Bapak Ridwan Kamil, dikebumikan antara pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Tentu kita semua merasa sedih dan ikut kehilangan. Semoga Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan serta kelapangan dada atas takdir maupun pepesten yang sudah Tuhan gariskan untuk Ananda Mas Emeril Kan Mumtaz. Kamor Mring Sunyoloyo turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mas Eril atau Mas Emeril Kan Mumtaz, putra pertama Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Swarga langgeng, selamat jalan menuju alam keheningan Mas Eril. Kasuwargan jati untuk panjenengan. Mari kita bersama-sama sejenak mengheningkan cipta, muja semedi malati hening, berdoa, memohon kepada Yang Maha Agung, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendoakan arwah Mas Eril. Kita mengheningkan cipta sejenak, mengirimkan daya welas asih untuk Mas
Emeril Kan Mumtaz dan mengirimkan daya welas asih ke seluruh penjuru semesta. Tentu Mas Emeril Kan Mumtaz diberikan tempat terbaik olehnya dengan iringan jutaan doa dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat di seluruh dunia. Kita mengheningkan cipta Muja Semedi Malati Hening mengirimkan daya welas asih kepada arwah beliau Mas Emeril Kan Mumtaz, Amor Mring Sunyoloyo, Swarga Langgeng, dan Mas Emeril Kan Mumtaz diberikan surga, ditempatkan di surga terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meditasi dan semedi kita mulai, kita mengheningkan cipta sejenak, kurang lebih 15 menit, melantunkan doa, puja-puji, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, mengirimkan energi dan daya welas asih kepada beliau, almarhum Emeril Kan Mumtaz. Mari kita mulai.